Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safitri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi fisika. Materi apa itu? Yuk kita simak dulu videonya agar teman-teman mengamati kira-kira materi apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Berikut ini ialah contoh-contoh kejadian di sekitar kita yang menggunakan konsep-konsep materi yang akan kita pelajari, seperti gerak roda mobil, setir mobil, kincir air, kincir angin, bahkan sampai yang terdekat dengan kita ialah gerak putaran jarum jam pada jam dinding. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu kita mau bahas apa berdasarkan video tadi? Nah, betul sekali. Kita akan membahas tentang gerak melingkar. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini ialah tentang perpindahan pada gerak melingkar, kecepatan pada gerak melingkar, periode, frekuensi, dan juga hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, teman-teman sudah tahu apakah itu gerak melingkar? Jadi, gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa lingkaran dan mengelilingi satu titik acuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Nah, sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa besaran-besaran pada gerak melingkar pada umumnya sama seperti besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, yang membedakan antara gerak melingkar dan gerak lurus ialah dari pertama yaitu adalah lintasannya. Jika kita ketahui bahwa gerak lurus lintasannya itu biasanya lurus, sedangkan gerak melingkar itu lintasannya lingkaran. Kemudian, biasanya pada gerak lurus yang kita ukur ialah jarak suatu benda secara horizontal ataupun secara vertikal. Sedangkan pada gerak melingkar yang kita ukur adalah perubahan sudut suatu gerak benda terhadap titik acuannya. Nah, for your information juga, pada gerak melingkar ini, jarak suatu benda yang melingkar terhadap titik acuannya itu selalu sama, dan itu sering kita sebut dengan jari-jari lintasan. Definisi dari perpindahan sendiri ialah perubahan dari posisi suatu benda dan juga perpindahan ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, kecepatan ialah besaran vektor yang menunjukkan bahwa adanya jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktu. Frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam 1 sekon. Periode. Periode adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk bergerak berputar dalam satu putaran. Dan percepatan itu merupakan besaran vektor yang mengukur perubahan kecepatan suatu benda di setiap unit waktu. Kita mulai dari perpindahan. Nah, pada perpindahan di gerak melingkar ini, kita lebih mengenalnya dengan perpindahan sudut. Jadi, perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis yang kita sebut θ 0 ke posisi akhir yang kita sebut dengan θ ataupun θ akhir. Definisi lain perpindahan sudut ialah perbandingan antara jarak linier dengan jari-jari lingkaran. Atau kita bisa sebut θ sama dengan X per R. Nah, teman-teman, tadi kan saya menjelaskan tentang perpindahan sudut. Nah, di sini juga saya akan melanjutkan dengan metode jam dinding. Dimana biar lebih mudah teman-teman membayangkan gitu, bagaimana sih cara menghitung perpindahan sudut. Nah, kita analogikan sebagai panah ini adalah sebuah benda gitu ya, benda yang bergerak
melingkar gitu. Nah, saya asumsikan panah yang di angka 12 ini adalah posisi awal benda tersebut. Posisi awalnya, dan kita beri derajatnya adalah theta 0 atau sudut awal. Nah, saya akan menggerakkan benda tersebut sampai di titik angka 3 ini, sehingga membentuk sapuan seperti ini. Nah, untuk posisi akhirnya, saya beri nama theta akhirnya. Nah, untuk seberapa besar perpindahan sudutnya, teman-teman bisa menghitung dari sudut akhirnya dikurangi sudut awalnya. Nah, sudut akhirnya di sini ialah 90 derajat, dan yang di sini adalah 0 derajat. Sehingga jika dimasukkan ke rumus perpindahan sudut, itu kan theta akhirnya dikurangi theta awal. Jadi 90 derajat dikurangi 0 derajat. Maka perpindahan sudutnya ialah 90 derajat. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana sih cara menghitung sudut? Nah, untuk di soal umumnya, teman-teman bisa menggunakan bantuan busur ataupun lainnya. Namun jika soalnya jam, itu mudah sekali teman-teman. Jadi di jam ini kan angkanya 12 ya. Dan satu putaran lingkaran itu derajatnya 360 derajat. Nah, ketika teman-teman mendapat soal bentuknya lingkaran dalam angka jarum jam seperti ini, teman-teman tidak perlu menggunakan busur. Teman-teman bisa menghitung dari 360 jika dibagi 12 itu adalah 30 derajat. Yang dimana setiap angka ini mewakili 30 derajat. Jadi sudut yang dibentuk dari angka 1 dan 12 itu 30 derajat, sudut yang dibentuk angka 1 dan angka 2 itu 30 derajat, dan seterusnya. Nah, bagaimana kasus ini? Nah, untuk kasus ini, karena sudut yang diapit itu dibentuk oleh dari jarum angka 3 dan juga angka 12, maka bisa dapat disimpulkan sudut yang terbentuk ialah 90 derajat. Itu hanya intermezzo untuk teman-teman, jadi biar teman-teman juga paham bagaimana cara menghitung derajat. Kemudian, satuan dari perpindahan sudut itu ialah radian atau kita singkat rad. Nah, karena panjang busur untuk satu lingkaran penuh merupakan keliling lingkaran yang dimana rumusnya 2πr, maka persamaan untuk perpindahan sudut menjadi theta sama dengan x per r atau sama dengan 2πr per r, sehingga theta sama dengan 2π radian. Nah, tadi kan saya menyontohkan perpindahan sudutnya jika luas sapuannya itu diibaratkan satu lingkaran. Nah, saya akan memberi contoh jika sapuan yang dilewati sebuah bendanya itu seperti yang tadi, seperempat lingkaran. Jadi nilai X-nya di sini adalah seperempat dari keliling lingkaran atau seperempat dikali 2πr, seperti itu. Kemudian untuk jari-jarinya kita sepakati aja ya, R-nya sama dengan 21 cm. Sehingga untuk teman-teman tahu ini perpindahan sudutnya berapa, itu teman-teman tinggal mencari itu sama dengan 1/4 2πr dibagi dengan R. R-nya bisa kita coret, jadi dia setengah pi radian. Jadi perpindahan sudutnya jika ini luas sapuannya seperempat lingkaran itu adalah setengah pi radian. Adapun cara untuk mengkonversi sudut dari derajat ke radian ataupun dari radian ke derajat, kita mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jadi, satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2π radian. Dan satu radian itu sama dengan 180 dibagi pi derajat atau senilai dengan 57,3 derajat. Baik, tadi kan teman-teman sudah mengetahui apa saja ketentuan dalam mengkonversi sudut dari derajat ke radian. Nah, kan ketentuannya satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2π radian. Nah, sekarang
saya akan membuktikan dengan rumus agar teman-teman bisa mengkonversi nilai lainnya menggunakan rumus ini. Nah, sementara ini kita buktikan dulu ya tentang 360 derajat apakah benar 2pi radian. Jadi, ketika ada derajat di sini dan kita mau mengubahnya menjadi radian, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan nilai dari derajat ini dengan pi per 180 derajat. Jadi 360 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan 360 dibagi 180. Jadi kan hasilnya 2 ya. Nah, di sini terlihat bahwa 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa 360 derajat itu benar, sama dengan 2pi radian. Kemudian saya ingin memberikan contoh lain, bagaimana cara mengkonversi sudut dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Soal yang pertama di sini ada 30 derajat dan akan diubah ke radian. Sama seperti tadi, jika derajat ke radian, maka dikali dengan pi per 180 derajat. Dikali pi per 180 derajat. Nah, kemudian disederhanakan menjadi 1 per 6 pi radian. Seperti itu. Jadi ingat aja, kalau misalnya dari derajat ke radian dikali dengan pi per 180 derajat. Kita lanjut cara untuk mengkonversi dari radian ke derajat. Untuk dari radian, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Jadi 3pi ini kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, pi-nya yang sama bisa kita coret. Maka dia dapatkan 540 derajat. Seperti itu. Jadi ingat konsepnya, jika dari derajat ke radian dikali pi per 180 derajat, jika dari radian ke derajat dikali 180 derajat per pi. Kecepatan. Nah, pada gerak melingkar, itu dikenal dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut sendiri didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan sudut dengan selang waktu pergerakannya. Dan kecepatan sudut dilambangkan dengan simbol omega, dengan persamaan sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta dibagi delta waktu, atau delta t, atau sama dengan theta akhir dikurangi theta awal dibagi waktu akhir dikurangin waktu awal. Catatan untuk kecepatan sudut, yaitu jika putaran itu bergerak berlawan dengan arah jarum jam, maka kecepatan sudut akan bernilai positif. Kemudian, jika putaran yang bergerak searah dengan jarum jam, maka kecepatan sudutnya akan bernilai negatif. Berkaitan dengan cara mencari kecepatan sudut menggunakan perubahan sudut, berikut ini saya ada contoh soalnya, yaitu sebuah jarum jam dinding bergerak dari posisi jarum jam di angka 3 menuju posisi angka 5 dalam waktu 10 menit. Tentukan kecepatan sudut jarum jam tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu diketahuinya apa dan yang ditanyanya apa. Nah, kemudian seperti tadi kan dalam soal dijelaskan bahwa jarum jamnya bergerak dari posisi 3 ke posisi 5. Nah, di sini kan kita belum tahu ya berapa derajatnya atau berapa sudut yang dibentuk dari jam ini. Maka langkah awalnya teman-teman itu menentukan derajatnya terlebih dahulu.
Nah, dalam kasus ini bagaimana cara menentukan derajatnya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika soalnya jarum jam, itu sudah pasti. Setiap misalkan angka 3 dan angka 4 ketika membuat sudut, maka sudut yang terbentuk ialah 30 derajat. Nah, sedangkan dalam kasus ini, angka 3 dan angka 5 itu membentuk 60 derajat. Jadi sudah dapat dibuktikan atau sudah kita dapatkan bahwa derajat dari posisi angka 3 ke angka 5 ialah 60 derajat. Nah, nilai ini tidak bisa kita langsung substitusikan nanti ke rumus kecepatan sudut. Kita ubah lagi ke radian. Masih ingat kan mengubah dari derajat ke radian? Nah, benar sekali. Cara mengubah dari derajat ke radian itu kita kali dengan pi per 180 derajat. Maka dari hasil ini itu ialah 1/3 pi radian. Nah, sampai sini sudah paham? Jadi delta theta-nya ialah 1/3 pi radian. Selanjutnya kita ubah waktunya yang 10 menit ke sekon menjadi satuan internasional. Delta theta itu kan masih 10 menit. Kita ubah ke sekon dengan dikali 60 sehingga hasilnya 600 sekon. Nah, kita udah tahu nih berapa delta waktunya dan juga perubahan sudutnya. Langkah terakhir itu kita bisa mengetahui berapa sih kecepatan sudut dari panah tadi. Itu dengan delta theta dibagi delta waktu. Nah, delta theta-nya adalah 1/3 pi radian per 600 sekon. Nah, jika teman-teman bingung, bisa seperti ini. Dibentuk 1/3 pi dibagi 600 atau sama dengan 1/3 pi dikali 1/600. Sehingga kecepatan sudutnya ialah 1/1800 pi radian per second. Besaran gerak melingkar selanjutnya ialah frekuensi dan juga periode. Untuk mengukur frekuensi, kita bisa mencari dengan rumus F sama dengan 1 per periode atau F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya putaran dan T adalah waktu yang dibutuhkan putaran tersebut untuk melakukan gerak. Kemudian untuk periode, rumusnya ialah T sama dengan 1 per F atau T sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Kita lanjut ke gerak melingkar beraturan. Nah, definisi dari gerak melingkar beraturan ialah gerak suatu benda dengan vektor kecepatan sudut tetap sehingga mengakibatkan percepatan sudutnya itu 0. Jadi, untuk mencari kecepatan linearnya atau kita lambangkan dengan V, itu rumusnya adalah V sama dengan 2πr per T jika kita yang diketahui adalah periode, atau kita juga bisa mencari dengan V sama dengan 2πrf. Jadi, itu jika diketahuinya frekuensi. Kemudian, untuk mencari omega atau kecepatan sudut, itu dengan rumus 2π per T jika yang diketahuinya adalah periode, dan 2πf jika yang diketahuinya adalah frekuensi. Berikut ini contoh soal untuk mencari frekuensi dan juga periode. Soalnya adalah, jika sebuah kipas angin berputar sebanyak 240 rpm, berapakah frekuensi dan periode putaran kipas angin tersebut? Jadi, untuk penyelesaian soal tadi, teman-teman bisa seperti soal-soal sebelumnya, yaitu menuliskan diketahuinya dulu dan apa yang ditanya. Nah, dari keterangan ini, kipas tersebut berputar sebanyak 240 rotasi per menit. RPM itu artinya rotasi per menit.
Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 240 dan T-nya sama dengan 1 menit. Paham sampai sini? Kemudian, kita bisa langsung mencari frekuensinya. Nah, rumus frekuensi kan banyaknya putaran dalam satuan waktu. Nah, N-nya kita masukin 240 dan ini kan masih dalam menit, kita ubah ke second, yaitu 60 sekon. Dan jadinya frekuensi kipas anginnya ialah 4 Hz. Nah, kalau teman-teman sudah tahu berapa frekuensi dari kipas angin tersebut, teman-teman bisa mencari periodenya dengan cara 1 per frekuensi. Sehingga periodenya ialah 1 per 4 sama dengan 0,25 second. Berikut ini adalah contoh soal untuk mencari kecepatan sudut dengan yang diketahuinya ialah frekuensi. Soalnya ialah, suatu benda bergerak melingkar dengan nilai frekuensi 3,5 putaran per second. Hitunglah nilai kecepatan sudut dari benda tersebut. Jadi untuk penyelesaian tadi, kan diketahuinya F-nya sama dengan 3,5 Hz. Dan yang ditanya adalah kecepatan sudut. Maka yang bisa kita gunakan adalah rumus omega sama dengan 2πf. Nah, ini tinggal disubstitusikan saja. Jadi omega sama dengan 2π. Frekuensinya kita masukin yaitu 3,5. Jadi omeganya adalah 7 pi radian per second. Atau teman-teman bisa menjabarkan omeganya menjadi 7 dikali 22 per 7 sehingga omeganya adalah 22 radian per second. Teman-teman sampai sini juga boleh, ataupun mau dijabarkan juga boleh. Jadi ini benar dan ini juga benar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gerak lurus dan gerak melingkar itu mempunyai hubungan. Dan kita bisa lihat di gambar berikut ini. Pada gambar ini, terlihat jelas bahwa pada gerak lurus mempunyai kecepatan linear. Begitu pula dengan gerak melingkar. Dia mempunyai kecepatan linear juga. Nah, yang membedakan dari gerak lurus dan gerak melingkar ialah lintasannya. Jika gerak lurus adalah berbentuk garis lurus, sedangkan gerak melingkar berbentuk lingkaran. Kemudian, untuk rumusnya sendiri, jika kita menggabungkan perpindahan linear dan perpindahan sudut, maka tercipta rumus X sama dengan theta dikali R. Nah, untuk kecepatan linear dan kecepatan sudut, kita bisa menggunakan persamaan dari perpindahan linear dan perpindahan sudut. Jika kita ketahui bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau bisa kita analogikan di sini, jarak itu delta X, maka untuk mencari kecepatan linear itu sama dengan delta X per T. Nah, delta X-nya kita bisa ambil dari persamaan perpindahan linear dan juga perpindahan sudut, di mana nilainya adalah delta theta dikali R. Sehingga kecepatan linear itu sama dengan delta theta R dibagi delta T. Karena delta theta dibagi delta T itu adalah omega atau kecepatan sudut, maka ada korelasi antara kecepatan linear dan juga kecepatan sudut, di mana menghasilkan rumus V sama dengan omega dikali R. Berkaitan dengan hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar, berikut ini juga ada contoh untuk mencari kecepatan sudut suatu partikel dengan keterangannya ialah kecepatan linear. Contoh soalnya yaitu, sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan linear 10 meter per second dengan jari-jari lintasannya sejauh 2 meter. Tentukanlah kecepatan sudut dari partikel tersebut. Jadi untuk soal tadi, kan yang diketahuinya kecepatan linear 10 meter per second dan jari-jarinya 2 meter. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ada hubungannya kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, rumusnya kan V sama dengan omega dikali R.
Nah, untuk mencari omeganya, berarti I dibagi F. Tinggal teman-teman substitusikan angka-angka yang diketahuinya. 10 dibagi 2. Sehingga kecepatan sudutnya adalah 5 radian per second. Setelah teman-teman mempelajari gerak melingkar, berikut ini saya memberikan latihan soal untuk teman-teman berlatih mengenai gerak melingkar. Bagaimana teman-teman materi gerak melingkarnya? Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dalam video ini. Dan jika teman-teman masih mengalami kesulitan dalam memahaminya, teman-teman bisa putar kembali video gerak melingkar ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya supaya teman-teman lebih memahami materi gerak melingkar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.